Baik, saya ulang selamat siang. Ini materi yang akan kita pelajari di mata kuliah matematika diskrit tadi. Ini bukunya tadi. Terus ini adalah materinya. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang logika. Jadi ada logika. Meskipun mungkin logika itu sudah teman-teman pelajari di SMA gitu ya, atau mungkin di SMP juga sudah mendapatkan dasar logika. Nah, nanti kita ulang lagi ya, logika matematika. Nanti ada beberapa kasus logika yang lebih khusus ya, karena logika ini nanti akan mendasari teman-teman belajar pemrograman. Terus nanti ada matriks, relasi, dan fungsi itu di eh, materi yang kedua. Terus ada juga induksi matematika, ada algoritma, bilangan bulat, kombinatorial dan peluang, aljabar, graf, pohon, dan yang terakhir nanti tentang kompleksitas algoritma. Terus nanti ada kasus penutup, yaitu tentang implementasi eh, algoritma ya. Ya nanti studi saja, nanti teman-teman coba explore implementasi matematika di penelitian nanti apa, itu nanti di bagian terakhir. Oke, ini terus nanti sistem penilaiannya seperti apa. Jadi memang ini saya sampaikan di depan supaya nanti teman-teman harapannya paham sama bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Meskipun nilai bukan satu-satunya yang dikejar, tapi teman-teman harus tahu prinsipnya supaya eh, nilainya ada gitu ya. Jangan sampai nilainya nggak keluar karena misalkan hanya masalah tidak ikut ASN ya. Jadi seperti ini, nanti sistem penilaiannya masih sama, kita menggunakan model ASN seperti semester sebelumnya. Yang semester kemarin adalah implementasi yang pertama untuk ASN. Mungkin masih ada pertanyaan, tapi pada semester yang kedua ini kita menggunakan ASN yang ini ya, yang mata kuliah ini ya, mungkin beda dosen nanti ASN-nya beda jumlahnya, tapi untuk mata kuliah ini ada 4 komponen yang akan digunakan. Yang utama ini adalah ASN 4 sama yang 8 yang saya kasih kuning ini. Ini adalah UTS dan UAS, ini jadwalnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan di universitas, nanti ada waktunya tersendiri, dan di sini juga menjadi apa nanti penentu yang utama gitu ya, teman-teman lulus apa tidak. Tapi semuanya menjadi penentu ya. Jadi tidak hanya ASN 4 dan 5, ASN 4 dan 8, tapi nanti sebelum UTS ada ASN 3, setelah UTS nanti ada ASN 5. Jadi yang ada nilainya nanti untuk mata kuliah matematika diskrit seharusnya adalah ASN 3, 4, 5, dan 8. Gitu ya. Jadi ASN 1 dan 2 memang nanti tidak digunakan, ASN 6 dan 7 juga tidak digunakan. Jadi hanya 4 komponen ini. Nah, dari 4 komponen ini nanti nilai minimalnya adalah 50. Jadi kalau misalkan di sini 80, 80, ini 80, tapi di sini nilainya kurang dari 50, maka tidak lulus gitu ya. Nilainya tidak akan keluar. Baik ASN 4, 5, dan ASN 3, 4, 5, dan 8 ini sama ya. Nilai minimalnya adalah 50. Kalau kurang bagaimana? Kalau kurang nanti silakan bisa diulang. Jadi ASN 3 dan 5 ini bisa diulang sampai lulus. Dan ini tidak perlu bayar ya. Jadi ASN 3 dan 5 ini nanti sebelum UTS nanti ini akan saya inputkan. Mungkin nanti setelah pertemuan keempat, kira-kira ya, kira-kira pada pertemuan yang keempat nanti itu adalah ASN. Jadi mungkin tidak langsung ASN, jadi ini adalah komponen utama ASN-nya gitu ya. Jadi kayak ada ujian di komponen yang di ASN yang pertemuan keempat ini. Nah, nanti dari pertemuan keempat dan tugas-tugas itu saya rekap menjadi nilai ASN 3. Seperti itu ya. Nah, misalkan pada pertemuan ke-7 atau ke-6 nilai ASN-nya itu masih kurang dari 50, nanti teman-teman silakan mengulang ya. Nanti saya beri kesempatan dan akan saya rekap nilainya. Apakah ASN 3-nya sudah lolos apa belum ya? Jika belum, nanti silakan diulang sebelum UTS.
Jadi mengulangnya ASN 3 nanti sebelum UTS. Gitu. Kalau UTS sudah ada jadwalnya ya. Jadi kalau UTS hanya sekali dikerjakan. Nanti kalau ini kurang dari 50, ya nanti ujian ulangnya di akhir ya. Atau tidak ikut, misalkan UTS-nya tidak ikut ya. Kalau tidak ikut selama misalkan dalam kondisi yang apa ya, dalam kondisi emergensi misalkan sakit atau apa, itu nanti silakan izin. Biasanya dosen masih memberi kesempatan untuk susulan. Tapi izinnya pada saat itu ya, jangan jangan nunda lama ya. Misalkan jam 3 ujian terus sakit ya, mungkin sore atau malamnya mohon di WA aja, Pak saya tidak bisa ikut UTS karena apa gitu ya. Ya silahkan dilengkapi dengan bukti eviden yang mendukung supaya tidak dikira mengada-ngada gitu ya. Nah, ini untuk UTS syaratnya sama ya, minimal 50. Kalau nilainya kurang nanti mengulangnya di akhir ya. UTS dan UAS itu sama. Yang ASN 5 itu perlakuannya sama dengan ASN 3, nanti akan saya rekap juga. Nanti setelah pertemuan ke-12, mungkin 13 atau 14 saya rekap, saya umumkan. Jika memang nilai ASN 5 itu sudah memenuhi syarat, ya sudah, berarti untuk ASN 5-nya nanti lolos ya. Tapi kalau kurang, ya segera nanti silakan diulang sampai sebelum UAS ya, sebelum ujian akhir. Gitu. Nanti kalau setelah ujian akhir sudah ada tidak ada lagi pengulangan ini ya, ini udah nggak diulang lagi. ASN 3 dan 5 ini sudah saya anggap final ya. Kalau misalkan nilainya kurang itu ya resiko. Karena sudah saya main di depan ya, kalau mau ngulang sebelum UTS atau sebelum UAS. Jadi nanti kalau ini kosong gitu ya, dan ketahuannya teman-teman setelah UAS, ya nanti teman-teman konsekuensinya ya ikut ujian ulang. Dan itu berbayar kan ya, maneman ya, sayang gitu ya. Jadi kalau misalkan tahu nilainya kurang pada saat awal, silakan diulang pada saat awal juga. Tidak usah nunggu pada masa akhir ujian. Seperti itu ya, sebagai gambaran. Mungkin nanti teman-teman bisa dipahami itu. Terus ini ya, kita akan masuk ke materi. Atau mungkin sebelum masuk ke materi ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya? Ya, silakan. Belum ada. Oke, terima kasih kalau belum. Nanti kalau ada tanya, silakan langsung buka mikrofon saja, karena saya nggak melihat satu-satu gitu ya. Baik, ini ya, yang pertama, itu nanti kita akan bicara atau belajar terkait dengan logika. Oke, di dalam logika ada apa ya? Di dalam logika nanti ada proposisi, ada tabel kebenaran, ada operasi logika, ada implikasi, biimplikasi, itu adalah beberapa poin dari logika. Jadi tabel kebenaran ada tabel kebenaran untuk operasi AND, OR gitu ya. Itu nanti kita akan pelajari lagi karena nanti teman-teman ketika belajar pemrograman itu akan banyak menggunakan operasi logika ya. If gitu, AND gitu ya. Itu nanti akan banyak dipakai untuk programming. Jadi harus dikuatkan, salah satu penguatannya adalah di logika ini. Terus nanti di materi yang kedua adalah terkait dengan himpunan. Himpunan ini nanti kalau pemrograman nanti bisa menjadi dasar ketika teman-teman belajar basis data gitu ya. Basis data itu kan terkait dengan himpunan-himpunan, tabel dan sebagainya ya. Nanti bisa menjadi dasar itu ya. Nah, nanti di himpunan ada jenis-jenis himpunan, bagaimana himpunan itu disajikan, ada prinsip dualitas, ada prinsip inklusi eksklusi, dan ada bagaimana implementasi dari himpunan ini. Terus yang berikutnya adalah matriks relasi dan juga fungsi ya. Matriks tentu sudah pernah mendengar ya, ada baris dan kolom, itu ada angka-angkanya atau ada variabelnya di dalam. Terus nanti ada relasi yang menyatakan hubungan antara A dan B atau antar himpunan.
Terus nanti juga relasi itu bisa direpresentasikan, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk graf gitu ya. Ini nanti kaitannya dengan himpunan tadi, misalkan ada tabel gitu ya, relasi antara tabel A dan B gitu ya. Itu apa gitu, nanti kita akan belajar di sini. Ada komposisi dan juga di dalam fungsi dan relasi nanti ada beberapa fungsi yang khusus. Terus nanti kita masuk juga ke induksi ya. Ini induksi, ada prinsip induksi, induksi matematika ya. Jadi prinsip untuk dipakai untuk bisa untuk pembuktian ya. Ada ragam induksi. Nanti ini kita pelajari juga. Terus nanti kita akan kenalkan juga tentang algoritma, meskipun nanti secara detail untuk algoritma itu nanti teman-teman akan belajar di mata kuliah tersendiri yang lebih ini ya, lebih mengeksplor tentang algoritmanya. Tapi nanti kita kenalkan tentang algoritma dan bilangan bulat. Salah satu fungsinya misalkan secara matematis algoritma ini dipakai untuk misalkan ada ISBN gitu ya, ada pembangkit bilangan acak, ada beberapa algoritma yang mungkin tidak dipubliskan, misalkan teman-teman misalkan di rumah pakai pulsa ini ya, pulsa meter untuk listrik ya, itu kan ada token. Nah, itu kan sebenarnya ada algoritmanya, cuman kodenya tidak di-sharekan, tidak dibagikan. Kita hanya beli saja dapat token gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada rumusnya, cuman memang tidak dipubliskan. Nomor kartu kredit itu juga ada rumusnya untuk membuat angkanya jadi unik, tidak tidak benar-benar acak, tapi ada rumusnya untuk membuat tadi. Oke, juga nanti kita akan ketemu dengan kombinatorial dan peluang diskrit ya. Ada percobaan, permutasi, kombinasi, ada pigeonhole, dan juga peluang. Memang mungkin materinya agak padat. Nanti saya coba sharekan beberapa, memang sudah ada videonya, nanti saya bagikan. Atau nanti kalau belum, nanti saya coba buat video-video yang mendukung materi ini. Ini ya, kombinatorial dan peluang diskrit. Salah satunya misalkan ada pertanyaan, misalkan kasus, misalkan, ini ada sebuah plat AB1895KA gitu. Misalkan kalau plat nomor kendaraan itu susunannya ada huruf, terus ada angka, ada huruf lagi, berapa banyak susunan yang bisa dibuat dari AB dan KA, tapi di sini angka saja gitu ya. Itu kita bisa hitung jumlahnya tanpa harus melakukan pengurutan ya, tanpa harus ngitung satu-satu gitu ya, itu bisa dihitung. Nah, ini ilmu kombinatorial nanti dipakai untuk menghitung ya. Jadi cabang ilmu matematika yang dipakai untuk mempelajari pengaturan objek-objek. Jadi kita bisa menghitung tanpa menyebutkan satu-satu gitu ya. Itu adalah ilmu di dalam kombinatorial atau kombinasi. Ini juga sama ya, misalkan kita melakukan percobaan gitu ya, lempar dadu ya. Nanti misalkan dadu dilempar, ada berapa kemungkinan muncul angka ganjil, angka genap, itu secara percobaan nanti bisa diprediksi adalah kemungkinan ya, teori kemungkinan. Termasuk misalnya pemilihan ketua, menyusun huruf dan sebagainya, nanti kita bisa menggunakan namanya kaidah percobaan. Ini juga nanti ketemu dengan ada namanya permutasi. Nanti ada satu sesi sendiri tentang permutasi. Permutasi ini terkait dengan jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek. Nah, selain permutasi ada juga namanya kombinasi. Jadi misalkan ada 3 bola, warnanya beda-beda, ada merah, ada biru, ada hijau gitu ya. Terus ditempatkan di 3 wadah yang berurutan gitu ya. Maka urutan penempatan bolanya ada berapa? Nanti kita bisa hitung
dengan permutasi. Nah, selain permutasi ada juga namanya kombinasi. Kalau kombinasi ini lebih ke kasusnya adalah bagaimana cara memasukkan, contoh misalkan 2 buah kelereng ke dalam 3 buah kaleng ya. Dengan syarat masing-masing kaleng hanya bisa diisi 1 kelereng saja. Nah, ini untuk kombinasi nanti bisa lebih sedikit daripada permutasi. Nah, nanti kita akan bicara juga tentang aljabar boolean. Ini bagaimana logika tadi itu bisa ditulis dalam bentuk ekspresi, bisa dalam bentuk seperti ini ya, aljabar boolean ini gerbang logika ya, ada OR, XOR, AND gitu ya. Nanti kita bicara lebih dalam tentang aljabar boolean. Jadi aljabar yang isinya angka 0 dan 1. Jadi kalau ada pertambahan atau pengalian ya pengalian antara 0 dan 1 saja. Ini contoh operasi logika. Ada OR, ada AND, ada XOR, ada not OR, ada not AND, ada not. Jadi isinya misalkan operasi logika OR 0 OR 0 ya, 0, 0 OR 1, 1 gitu ya. 1 OR 1, 1. N juga sama. N itu akan bernilai sama jika bernilai benar jika keduanya 1. Misalkan 0 dan 0, 0, 0 dan 1, 0. Nah, 1 dan 1, 1. Dan seterusnya. Nanti kita pelajari lebih dalam ketika kita masuk ke logika. Terus juga nanti kita akan ketemu dengan graf. Ya, graf ini sekarang banyak sekali dipakai. Yang dipakai untuk menghubungkan titik-titik ya. Ini ada sejarahnya, ada jenis-jenis graf, ada representasi, ada lintasan gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mencari rute yang terdekat gitu ya, itu nanti bisa jadi itu adalah implementasi graf dan tree ya. Misalkan mencari rute yang terdekat dari satu titik ke titik yang lain ya. Mungkin alternatif rutenya banyak ya. Nah, nanti dengan graf dan tree kita bisa mencari rute yang terdekat. Jadi nanti ada graf, ada juga namanya tree. Ini sejarahnya. Besok kita ulas lagi sejarah graf ini jembatan Koningsberg. Ini jembatan Koningsberg ini yang menjadi dasar graf tadi ya, menjadi sejarah ya. Awal sejarahnya muncul graf adalah misalkan bagaimana bisa melewati semua jembatan ini tepat 1 kali gitu ya. Ini kasusnya sekitar tahun ini ya, kalau ini Koningsbergnya tahun 1951. Ini yang sudah modern seperti ini. Nah, juga ada contoh kasus misalkan kasus graf, misalkan bagaimana seorang tukang pos itu misalkan dia mau ngantar surat atau bisa juga ngambil surat, terus dia mengatur perjalanan ya, bagaimana membuat rute perjalanan yang paling efektif ya. Bisa jadi rutenya paling cepat gitu ya, tidak bolak-balik gitu ya. Itu bisa dihitung secara matematis dengan teori graf. Ini tadi tree ya. Nah, ada graf, ada tree ya. Kalau graf itu bentuknya bisa muter-muter-muter seperti ini ya. Misalkan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 titik ya. Nah, ini bisa nyambung ini. Artinya bisa membuat lingkaran dan sebagainya, bebas gitu ya, itu graf. Tapi kalau tree itu tidak ada lingkaran seperti ini ya. Tidak ada loop ya. Tidak ada loop antara titik-titik. Jadi bentuknya ya 1 nyambung ke 2 dan seterusnya ya, sampai dengan tidak ada lingkarannya. Ya seperti bentuk akar, maka dikatakan sebagai tree ya. Ini ekspresi saja. Apa namanya, ilustrasi saja. Jadi nanti ada tree itu ada, kalau bahasa Indonesianya adalah pohon.
Nanti pohon itu kita bisa definisikan salah satunya pohon yang berakar, ada pohon ekspresi, ada juga pohon keputusan gitu ya. Nanti teman-teman mungkin akan dapat materi juga tentang sistem pendukung keputusan gitu ya. Sistem pendukung keputusan itu ya pengembangan dari tree. Jadi misalkan eh, jawabnya pertama ya atau tidak ya. Kalau ya ke sini, kalau tidak nanti ke sini. Nanti ada pertanyaan sini lagi ya atau tidak. Kalau ya ke sini dan seterusnya sehingga membentuk akar ya, membentuk tree yang panjang sehingga salah satunya ini menjadi sebuah pohon keputusan. Nah, kalau di dalam jaringan salah satu implementasi misalkan adalah ini ya, application tree-nya adalah spanning tree protocol. Jadi misalkan antar router ada 4 router di sini, jalurnya banyak gitu ya. Jalur yang aktif itu banyak. Tetapi pada satu waktu itu hanya melewati satu jalur saja, tidak muter ya. Misalkan dari sini ke sini ke sini ke sini, ini jalur yang dilalui ya. Nah, jalur yang ini meskipun itu aktif, tapi tidak dilalui untuk satu paket data tadi. Kalau dilalui nanti muter ya, membentuk loop. Sehingga ini tidak aktif ya. Kalau misalkan ini tidak aktif, nanti bisa otomatis lewat sini gitu ya. Seperti itu. Ada namanya spanning tree protocol. Ini salah satu implementasinya di jaringan. Terus nanti kita singgung juga tentang ada namanya kompleksitas algoritma. Salah satu hal yang penting di sini di kompleksitas algoritma ini teman-teman bisa mengetahui bagaimana sebuah algoritma itu efisien apa tidak. Jadi algoritma itu selain benar, dia juga harus efisien. Jadi tidak hanya benar saja, tapi juga perlu efisien. Efisien itu seperti apa ya? Misalkan teman-teman bikin aplikasi atau bikin program lah, hitungnya benar, tapi lama gitu ya. Atau hitungannya benar, tapi ternyata memakan resource komputernya sangat besar. Padahal hitungannya sederhana, berarti itu ada yang salah di sana. Jadi algoritma yang benar itu seharusnya, algoritma yang baik itu maksudnya adalah algoritmanya itu benar dan juga efisien. Nah, ini salah satu hal yang bisa dilihat seperti apa. Misalkan gini ya, algoritma ini atau kita bicara mungkin sistem ya, sebuah sistem ini dipakai untuk menyelesaikan kasus ya. Kalau yang menggunakan satu orang mungkin cepat ya. Yang menggunakan 10 orang mungkin masih normal ya. Yang gunakan 100 orang seharusnya juga mungkin kenaikannya tidak sangat ekstrim. Ya masih dalam kondisi normal. Nah, kalau misalkan yang seperti itu mungkin masih normal, tapi ketika dipakai satu orang normal ya. Ketika dipakai 10 orang tiba-tiba mungkin melonjak sangat drastis ya. Berarti mungkin ada yang tidak pas atau algoritmanya nanti perlu diaudit, dicek lagi apakah bisa diperbaiki atau dicun gitu ya supaya bisa menghasilkan algoritma yang ini ya, yang efisien. Jadi ini pengetahuan dasar nanti menjadi dasar penting juga teman-teman dalam membuat algoritma. Jadi misalkan teman-teman dikasih kasus nih, ini tolong dibuatkan programnya atau algoritmanya. Mungkin cara menyelesaikan kasusnya bisa jadi beda-beda ini. Teman-teman desainnya bisa jadi beda-beda. Nah, kalau dilombakan yang paling cepat tadi, bagaimana itu bisa memberikan hasil yang benar dan juga cepat gitu ya. Kalau bahasanya misalkan loadingnya cepat gitu ya, hasilnya benar dan loadingnya cepat. Gitu. Nggak muter-muter saja gitu ya. Ini kalau muter-muter saja berarti ada yang salah di sana atau ada yang perlu diperbaiki. Oke, ini nanti beberapa pustaka yang tadi yang saya gunakan untuk menyusun ini ya, menyusun materi ini. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini?